Menurut kalian butuh nggak sih hydration test di UFC? Menurut gue sih langsung aja, menurut gue butuh. Karena di UFC menurut gue tuh banyak, kan ada fenomena weight bully kan. Jadi fenomena di mana yang fighter gede-gede banget, yang kayak Alex Pereira gitu, tiba-tiba middleweight. Masa orang segede itu beratnya 85 kilo, itu kan agak nggak masuk akal aja. Dan even though berat lu berhasil masuk ke 85 kilo, waktu itu kan waktu tanding, lu nggak segitu beratnya. Lu berarti bisa naik 7, even bahkan 10 kilo. Ya, contohnya Islam Makhachev, Habib, siapa lagi. Banyak banget yang bener-bener weight bully di sini. Dan menurut gue bahaya juga kan. Jadinya ya nggak buat longevity lo dan buat chin lo sendiri bahkan nggak bagus kan. Kalau menurut gue gini, jadi kalau dari sisi keselamatan fighter, gue juga lebih setuju kayak di ONE itu kan ada aturan hydration test, minimal ada kadar air di tubuh tuh nggak boleh sampai di bawah berapa gitu kan. Tapi kalau di UFC kan dibebasin, yang penting lu make weight di hari H penimbangan, bebas lu tanding. Sebenarnya kalau dari segi keselamatan fighter, gue juga kasihan karena kita lihat sendiri aja di vlog-vlog UFC embed gitu kan. Para fighter UFC banyak banget yang kayak pas mau nimbang tuh udah sekarat, ibaratnya itu bener-bener kayak diambang kematian gitu ya. Nggak lebay, tapi bener gitu kan. Nah, gue rada khawatir, cuman kalau misalnya let's say gini, ya udah UFC punya aturan seperti itu dan banyak fighter yang punya kemampuan badannya buat adaptasi. Misalnya kayak Alex Pereira, dia bisa naik turun berat badan cepet banget. Yang menurut gue fighter-fighter yang punya kondisi tubuh yang bagus itu diuntungkan banget karena mereka ya bisa turun dengan cepat dan naik dalam satu hari, bisa masukin banyak-banyak makanan, bisa naik cepat juga. Jadi menurut gue ketika emang aturan dari Dana White seperti itu, yang mereka bisa manfaatin, ya good for them gitu. Kira-kira apa yang terjadi ketika itu diterapin di UFC? Jelas divisi bakal ke shake up sih. Betul. Orang-orang bakal naik turun sendiri. Misalnya mungkin di featherweight ke lightweight, nggak semuanya. Tapi yang benar-benar weight bully ini kayak Hamzat di welterweight, itu bakal kepental ke posisi yang mereka kapasitasnya di mana. Kan ini gue nggak bilang weight cut nggak boleh. Betul. Yang gue nggak boleh itu weight cut yang benar-benar gila-gilaan, yang weight cut yang ekstrim, yang benar-benar yang menurut gue ya satu bahaya buat fighternya juga, dan menurut gue ya put the fighter on disadvantage juga. Kayak Alex Pereira bilang kenapa dia bisa kena knockout di middleweight, mungkin gara-gara weight cut terlalu sadis kan. Jadinya chin dia tuh jadi nggak sebagus itu. Islam juga tanding di welterweight, dia bilang lebih nyaman, lebih powerful, lebih enak gitu. Menurut lo semua fighter tuh bisa nerapin kayak gitu apa enggak? Kalau gue sih percaya setiap fighter itu waktu tanding itu harus di posisi prime mereka sih. Dengan ada weight cut yang berlebihan, itu kan bisa nge-affect kesehatan mereka overall gitu loh. Chinnya lebih lemah, pukulan yang gak sekencang itu. Sama ada salah satu kasus yang weight in sampai meninggal kan pernah tuh, tapi di ONE yang fighter Jepang, ya itu karena terlalu ekstrimnya weight cut, makanya gue nggak tahu ya apakah setelah kejadian itu baru ONE nerapin aturan. Iya, setelah itu. Oh bener, setelah momen itu? Setelah momen itu. Nah iya gitu kan. Tapi semoga jangan pernah terjadi di UFC gitu kan. Sedih banget kalau fighter sampai kayak pernah kejadian kayak gitu. Oke, itu dia menurut kita pendapatnya tentang weight cut di UFC. Menurut kalian gimana? Jangan lupa komen di bawah.